Masya Allah, inilah kota kuno dalam Al-Quran yang pernah menjadi pusat ilmu sihir dan tempat turunnya malaikat Allah. Dahulu, di sini pernah menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan paling murni bertemu dengan sihir yang paling kelam. Selamat datang di Babel atau Babilonia, sebuah kota yang namanya abadi dalam sejarah peradaban, namun menyimpan rahasia yang menggetarkan iman dalam kitab suci. Jika kita membuka peta dunia hari ini, kota Babel tidak lagi ditemukan sebagai sebuah negara berdaulat yang utuh. Reruntuhan megah ini terletak di Provinsi Babil, negara Irak, sekitar 85 km di sebelah selatan Baghdad. Diapit oleh aliran sungai Efrat yang legendaris, tanah ini dulunya adalah jantung Mesopotamia dan menjadi sang rahim peradaban. Dahulu Babel adalah pusat dunia, dengan taman gantungnya yang menjadi keajaiban dunia dan menara Babel yang menjulang. Kota ini adalah simbol keangkuhan sekaligus kecerdasan manusia. Nama Babel bukan sekadar catatan arkeologi. Dalam Al-Quran, kota ini disebut secara spesifik dalam surah Al-Baqarah, ayat 102. Disinilah panggung salah satu ujian terbesar bagi umat manusia pernah terjadi, yaitu turunnya dua malaikat Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Kisah ini bermula saat sihir merajalela di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Setan-setan menyebarkan fitnah bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman didapat dari sihir, bukan mukjizat. Allah kemudian menurunkan malaikat Harut dan Marut ke kota Babel, bukan untuk menyesatkan, melainkan sebagai ujian. Mereka mengajarkan perbedaan antara ilmu sihir dan mukjizat. Uniknya, setiap kali ada orang yang ingin belajar, kedua malaikat ini selalu memberikan peringatan keras. Kami ini hanyalah fitnah ujian, maka janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajari ilmu ini. Sayangnya, banyak penduduk Babel saat itu yang justru menyalahgunakan ilmu tersebut, salah satunya untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Bayangkan Babel di masa itu seperti sebuah pusat gravitasi bagi para pencari kekuatan supranatural. Narasi sejarah menyebutkan bahwa di jalan-jalan kota yang dilapisi batu bata biru mengkilap, praktik-praktik okultisme berkembang pesat bersamaan dengan ilmu astronomi yang sangat maju. Kota Babel menjadi laboratorium pertama di mana garis antara sains dan klinik menjadi sangat tipis. Penduduknya mahir membaca bintang, namun di balik itu mereka juga terobsesi pada mantra-mantra yang mampu memanipulasi realitas. Inilah yang membuat Babel memiliki aura yang berbeda dibanding kota kuno lainnya, seperti Roma atau Athena. Ada jejak mistis yang belum sepenuhnya sirna. Setelah ribuan tahun terkubur debu dan sempat mengalami restorasi, reruntuhan Babel kini telah resmi masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2019. Babel adalah objek wisata utama di Irak. Kita bisa berjalan melintasi gerbang Ishtar yang legendaris meskipun gerbang aslinya berada di Museum Pergamon Berlin, replikanya di Irak tetap memukau. Kalian bisa melihat dinding-dinding bata yang masih memiliki ukiran naga Sirus dan banteng. Wisatawan yang datang seringkali merasakan atmosfer yang sunyi dan berat. Berjalan di antara labirin tembok bata kuno di bawah terik matahari Irak membuat kita sadar betapa kecilnya manusia. Kota yang dulu penuh dengan hingar-bingar ilmu sihir dan kekuasaan, kini hanya menjadi saksi bisu yang sunyi. Babel bukan sekadar tumpukan batu bata. Ia adalah pengingat bahwa ilmu tanpa iman bisa menjadi bumerang. Kisah Harut dan Marut mengajarkan kita bahwa ujian bisa datang dalam bentuk ilmu yang menggiurkan. Jika suatu hari kalian berkesempatan menginjakan kaki di tanah Babil, lihatlah ke arah sungai Efrat yang mengalir tenang. Di sana terkubur sejarah tentang kejayaan, sihir, dan pesan langit yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Babel tetap berdiri bukan lagi sebagai penguasa dunia, melainkan sebagai guru bagi mereka yang mau membaca tanda-tanda zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.